Stevi. Hadir, Pak. Baik, ada 20 orang, satu belum respon. Oke. Baik. Oke ya, langsung saja untuk semester ini ketemu dengan saya. Ya, perkenalkan dulu, saya Yana Setiawan, ya, ditugasi atau diberi tugas semester ini untuk mengajar bersama dengan Pak Andreas Rudi Hermawan untuk mengampu atau mengajar mata kuliah struktur bertentara tegang dan pracetak di kelas 3 TKG 2. Ya. Mungkin sudah ada yang pernah saya ajar di workshop, ada juga yang belum ya mungkin. Kemudian nanti artinya berarti di mata kuliah ini dosennya atau pengampunya nanti ada 2 dosen, ada 2 pengajar, yaitu saya, saya dan Pak Rudi gitu ya. Kemudian pembagiannya nanti adalah saya akan mengampu atau mengajar sampai dengan ujian tengah semester, ya, sampai dengan ujian tengah semester saja. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Rudi setelah ujian tengah semester sampai dengan ujian akhir semester. Ya, jadi nanti pembagian untuk mata kuliah struktur bertentara tegang dan pracetak akan kita kita laksanakan seperti pembagian tadi. Nah, kemudian ya kemungkinan nanti untuk mata kuliah struktur bertentara tegang dan pracetak, karena mulainya itu jam 7.30 ya, bersamaan dengan mulainya mata kuliah praktek di workshop, maka mungkin kalau pas saya ada jam mengajar di workshop, kita akan sedikit mundur ya mulainya. Jadi tidak tepat di jam 7.30. Nah, mungkin bisa saja mulai jam 8 atau jam 8 lebih ya, sampai setengah 9 baru mungkin bisa kita mulai, karena tentu saya akan memberikan arahan dulu ke workshop atau mata kuliah praktek terlebih dahulu, dan sebelum mereka melaksanakan praktek, baru setelah mereka sudah bisa praktek baru kita bisa mulai mata kuliah kita ya. Jadi mungkin kalau pas bersamaan ya, atau kondisinya itu saya mengajar praktek juga, maka kita akan mundur mulainya. Kemudian kalau memang pas jam saya itu tidak bersamaan dengan praktek, ya kita akan mulai jam 7.30. Oke, seperti itu. Kemudian ya, karena sudah join ke e-learning, maka mungkin sudah bisa atau sudah melihat RPS atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah struktur bertentara tegang dan pracetak, ya, bisa di-download dan dibaca. Mohon maaf, Pak. Saya Ya. Siti Hajar hadir, Pak. Oh ya, siap. Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya. Kemudian ketika naik. Saya izin share untuk RPS-nya ya, walaupun nanti Anda bisa download sendiri dan baca sendiri.
Pencet dulu untuk RPS. Jadi nanti mata kuliah kita ada struktur beton prategang dan pracetak. Ya, sebetulnya mata kuliah ini adalah bisa dikatakan sebagai mata kuliah lanjutan atau eh, advance-nya untuk eh, mata kuliah struktur beton, ya, baik struktur beton 1 dan struktur beton 2. Jadi di sini kelanjutannya dari mata kuliah struktur beton tersebut. Ya. Jadi karena ini merupakan lanjutannya dari struktur beton, jadi nanti kita akan tetap menggunakan ya atau tetap akan kita pakai lagi ya, teori-teori yang pernah kita gunakan di struktur beton. Dalam hal ini nanti terkait dengan perencanaan, kemudian pembebanan, ya, analisis dari struktur beton bertulang. Ya, baik yang Anda dapatkan di struktur beton 1, ya untuk balok dan plat, ya, kemudian struktur beton 2, ya, kolom, ya, fondasi yang kita pernah dapatkan. Intinya nanti berarti materi-materi yang ada di struktur beton, baik itu struktur beton 1 atau struktur beton 2, kita akan gunakan lagi. Jadi nanti secara garis besar atau secara umumnya ya, perencanaannya akan sama, ya akan sama untuk perencanaan di struktur beton prategang dan pracetak. Ya, konsep dasarnya atau dasar perencanaannya akan sama. Ya. Jadi nanti kita akan pakai lagi apa namanya bagaimana kita melihat diagram tegangan pada kemudian nanti diagram tegangan sampai dengan diagram gaya yang ada pada penampang beton ya yang nantinya kita akan gunakan sebagai dasar perencanaan atau desain dari struktur beton bertulang yang dalam hal ini nanti kita akan tingkatkan ke struktur beton bertulangnya menggunakan sistem precast atau dengan sistem beton prategang. Jadi bukan sama seperti di beton ya. Nanti kita punya blok tegangan tegangan beton sama ya yang dimana blok tegangan beton itu kalau di struktur beton kan kita punya bentuknya persegi, kemudian apa namanya nilainya bisa kita hitung dari 0,85 dikalikan beta ya dikalikan apa A dikalikan FC aksen kalikan B ya. Itu nanti akan kita gunakan lagi ya. Kemudian regangan letak beton yang sebesar 0,003 itu juga akan kita gunakan lagi ya. Jadi akan masih sama ya konsep dasar untuk melihat diagram tegangan, diagram regangan ya. Sampai diagram gaya di penampang beton akan sama ya. Sehingga materi di struktur beton 1 atau 2 nanti mungkin masih akan sangat membantu untuk mata kuliah struktur beton prategang dan pracetak ini. Nah untuk deskripsi mata kuliahnya sendiri untuk mata kuliah struktur beton prategang dan pracetak ini adalah membekali mahasiswa dengan topik-topik yang digunakan dalam perhitungan struktur beton prategang dan pracetak ya mulai dari desainnya
atau mulai dari perencanaan, dari penampang struktur beton prategang atau pracetak, kemudian analisis, ya, analisis penampang dari struktur beton prategang dan pracetak atau pracetak, serta pengaplikasiannya pada struktur beton prategang dan pracetak. Artinya nanti selain desain perhitungan, ya, selain perhitungan intinya perhitungan desain dan analisis, kita juga akan apa kita juga akan mempelajari tentang metode, ya, metode pelaksanaan precast, pelaksanaan beton prategang dan lain sebagainya. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya nanti khusus untuk mata kuliah struktur beton prategang dan pracetak ini diharapkan nanti Anda atau saudara, dan hal ini mahasiswa, itu diharapkan mampu merancang struktur beton prategang, ya, dan merancang berdasarkan SNI 7833/2012. Ya, jadi nanti kita akan merancang struktur beton prategang atau struktur beton pracetak, ya, dengan SNI ini, SNI 7833 tahun 2012. SNI 7833/2012 ini adalah SNI tentang tata cara perancangan beton pracetak dan beton prategang untuk bangunan gedung. Ya, jadi ini khusus peraturannya tentang beton pracetak dan beton prategang di bangunan gedung. Ya, khusus. Seperti itu. Nah, jadi nanti SNI ini silahkan dicari, ya, di internet atau di mana, ya, untuk kita download atau kita harus bisa mengakses SNI 7833 tahun 2012 ini. Karena nanti akan kita gunakan dalam apa namanya, pembelajaran di mata kuliah struktur beton prategang dan pracetak ini. Ya, ini silahkan nanti dicari dan di-download. Ya. Nanti kalau Anda cari dan Anda download, nanti SNI-nya seperti ini, ya, SNI 7833 tahun 2012. Itu ini tata cara perancangan beton pracetak dan beton prategang untuk bangunan gedung. Nah, ini SNI-nya, SNI yang nanti kita pakai, ya. Selain nanti kita juga masih pakai SNI atau standar-standar yang digunakan di mata kuliah struktur beton, ya, baik beton 1 dan beton 2. Ya. Saya kurang tahu kemarin di mata kuliah struktur beton pakainya SNI-nya yang mana? 2847 tahun berapa? 2019, Pak. Oh, 2019 ya, berarti udah yang terbaru ya. Oke. Kalau yang terbaru mungkin nanti ya sebagian besar akan sama, ya, atau sebagian besar
eh, masih mirip ya dengan SNI yang ada di sini 7833 tahun 2012 ya. Cuma mungkin nanti eh, ada perbedaan tapi tidak terlalu banyak gitu ya, intinya seperti itu. Ya, karena SNI ini masih eh, basisnya masih sama seperti SNI Beton 847 tahun 2013 ya. Jadi kalau menggunakannya yang 2013 sama persis dengan yang di sini ya. Jadi kalau yang 2019 mungkin nanti kita coba cek ya, apakah ada yang perlu disesuaikan atau tidak. Ya, sebetulnya eh, apa namanya? Kalau saya menggunakan yang terbaru, gitu ya, menggunakan yang eh, paling baru yang diterbitkan. Tetapi untuk yang khusus pracetak dan prategang, ya, untuk bangunan gedung ini SNI terbarunya masih yang ini, ya, 7833 tahun 2012. Jadi kita masih pakai ini. Walaupun di SNI 2847 tahun 2019 ada sedikit ya, ada sedikit pasal yang membahas tentang beton pracetak dan beton prategang. Di dalamnya ada, tetapi eh, tidak khusus ya. Kalau SNI ini khusus dia hanya membahas untuk beton pracetak dan beton prategang saja. Jadi kita masih pakai ini. Ya. Kemudian juga masih kita gunakan untuk SNI pembebanannya atau di beton pakai SNI pembebanannya yang tahun berapa ya? Yang terbaru. Iya Pak, yang terbaru. SNI Yang pembebanan yang terbaru sering digunainnya pas matkul baja sih Pak. Udah sampai tugas besar juga. Kalau kalau beton kan karena nggak ada tugas besar, jadi Pak Pratikto juga kayak kurang itu Pak, kurang kurang oh ya, kurang nampilin lah kalau untuk yang pembebanannya Pak. ya karena lebih banyak membahas ke desainnya, ya, Hmm, desain dan iya Pak. analisisnya. Oke. Ya nanti kita bisa gunakan SNI yang komponen yang terbaru ya karena sudah ada ya yang tahun 2019 ya yang digunakan di Baja ya Bu Erlina ya yang eh, Iya ajar Pak. ya. Oke. Nah itu nanti kita bisa gunakan ya. Dengan juga nanti mungkin kita juga masih perlu eh, peraturan pembebanan yang sebelum-sebelumnya gitu ya, apabila nanti di pembebanan yang terbaru itu tidak muncul atau tidak ada pembahasannya. Jadi masih kita masih akan pakai ya atau masih akan gunakan SNI itu. Oke, nah itu nanti eh, kita akan gunakan peraturannya seperti itu. Jadi yang utama kita masih menggunakan atau masih beracuan di SNI ini ya 7833 2012 intinya itu. Nah, kemudian di sini di capaian pembelajaran ini ada khusus untuk beton prategangnya kita hanya membahas di elemen balok saja ya, di elemen balok artinya di sini yang dirancang untuk struktur beton prategangnya itu hanya elemen balok. Artinya elemennya hanya elemen lentur ya. Elemen lentur eh, apa? Dan geser ya. Elemen lentur dan geser. Jadi balok saja. Kita nanti belum membahas untuk yang beton prategangnya belum membahas sampai dengan kriteria elemen lentur dan aksial atau elemen kolom atau elemen eh, yang biasanya dengan beton prategang itu elemen apa eh, tiang ya atau pancang
ya, itu kita tidak akan belum membahas sampai di sana nanti. Kita akan mengkhususkan di balok, ya, karena di bangunan gedung selain apa namanya, selain pondasi tiang, ya, itu yang sering digunakan elemen beton prategangnya itu elemen balok, ya. Jadi kita nanti akan khususkan di balok karena dasarnya akan lebih mudah atau akan lebih simpel kita mempelajari di elemen balok terlebih dahulu, ya. Jadi kalau elemen balok dengan kondisi beton prategang kita sudah menguasai, nanti kalau kita pindah ke elemen kolom atau elemen tiang dengan parameter gayanya itu lentur dan aksial, nanti tinggal menyesuaikan, ya. Sama seperti di struktur beton, ya, beton 1 dan 2 kan kalian mempelajarinya elemen lentur terlebih dahulu kan, elemen balok dan terlebih dahulu, baru beralih ke elemen lentur akhir. Anda sendiri, Pak? Iya, nggak bisa. Iya, nggak connect, Pak. Ya. Oke, ya, dots. Di sini nanti kita masih menitik beratkan di elemen balok untuk struktur beton prategannya, tetapi untuk struktur beton pracetaknya nanti mungkin lebih kompleks, ya, lebih kompleks yang dibahas, ya, atau yang akan dipelajari itu mungkin lebih kompleks karena nanti untuk beton pracetak itu kita hanya merubah metode dari beton bertulang yang tadinya kalau di perencanaan atau di mata kuliah struktur beton itu metodenya adalah case in situ atau pengecoran di tempat, ya. Sedangkan kalau beton pracetak atau beton precast itu metodenya dirubah menjadi kita cor atau kita laksanakan pengecorannya terlebih dahulu di pabrik, ya, atau di tempat fabrikasi, baru nanti kita lakukan assembly atau perakitan, ya, atau pengangkatan atau erection di lokasi proyek atau di lapangan. Jadi di sini sebetulnya kalau untuk beton pracetak nanti secara general, secara umum masih akan sama persis seperti beton bertulang biasa, hanya saja metodenya yang berubah, metode pelaksanaannya saja yang berubah, ya. Nah, karena perubahan metode pelaksanaan, maka nanti di struktur beton pracetak akan kita perhatikan, ya, atau akan kita analisis lagi efek-efek atau pengaruh-pengaruh dari perubahan metode yang tadinya di struktur beton itu kita hanya melihat pengaruh atau efek dari metode pengecoran di tempat atau case in situ, yaitu mendesainnya hanya berdasarkan beban layan atau beban di mana elemen strukturnya itu menahan beban penggunaan atau berfungsinya bangunan gedung saja, ya. Tapi kalau di beton pracetak maka nanti pemikiran kita akan lebih kompleks, ya, dan lebih kompleks karena kita akan melihat elemen struktur kita atau elemen struktur beton pracetak atau precast kita itu harus kita pikirkan mulai dari dia difabrikasi di pabrik, dia menahan beban apa saja, kemudian nanti setelah fabrikasi selesai nanti kita harus memikirkan beban apa saja yang terjadi ketika kita angkat atau kita erection untuk kita kirim ke lapangan, ya, atau kita transportasi ke lapangan, itu harus kita pikirkan
ya. Kemudian nanti ketika dikirim juga ya, dikirim itu pasti juga akan ada beban yang terjadi pada elemen struktur tersebut sampai nanti di akhirnya sama seperti di struktur beton bertulang biasa ya, kita juga akan memperhatikan ketika elemen struktur pracetak atau precast kita itu menahan beban layan. Jadi pemikirannya jadi lebih kompleks saja ya, lebih kompleks karena perubahan metode konstruksinya gitu. Nah, sedangkan untuk beton prategang ini nanti akan ada tambahan lagi selain perubahan metode konstruksinya. Biasanya beton prategang itu juga commonnya atau secara umumnya itu juga beton precast atau beton pracetak ya. Tetapi ada penambahan baja prategangnya ya, atau ada penambahan tulangan utamanya selain baja tulangan. Di beton prategang nanti ada yang namanya baja prategang ya, yang biasanya kita sebut tendon atau kita sebut strand ya, tendon atau strand. Dimana nanti baja prategang atau tendon atau strand ini jenisnya macam-macam. Nanti kita juga akan pelajari ya, jenisnya macam-macam. Oke, nah kemudian untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini, ya nanti kita akan bagi menjadi 6 materi ya, atau 6 subbab ya, 6 materi atau 6 subbab. Yang pertama nanti teori tentang beton prategangnya ya, yaitu nanti tahapan konstruksi dari beton prategang terutama balok itu seperti apa. Ini belum tanda tangan. Ya, kamu kan mau ini order kan, kalau mau order berarti pelaksananya tanda tangan dulu, baru penanggung jawabnya tanda tangan ya. Saya tuh kita Iya dong. Berarti yang berapa? 7. yang 8 sebut yang 6. 6 ini cuma 4 batang. Iya. Ada berapa tipe? Ini yang sengkangnya. Tipenya berapa? Cuma 2. Iya. Ya udah. Ini Oke. buat sebelah satu aja atau dua-dua? Kita Maksudnya gimana? kan rambutnya buat satu. Ya satu aja. Satu aja. Ini satu kan Iya. ceritanya? Ya satu aja. Oke. Maaf ya. Oh sebentar. Tadi di materi yang pertama nanti kita akan istilahnya ya teorinya terlebih dahulu untuk balok beton prategang itu seperti apa ya, teorinya mulai dari nanti kita akan membahas kenapa sih harus menggunakan beton prategang gitu ya, advantage-nya apa, disadvantage-nya apa, atau keuntungannya apa, kerugiannya apa ya. Kemudian nanti juga kita akan bahas mulai dari material penyusunnya ya, material beton, material baja tulangannya, material baja prategangnya ya. Karena beton prategang ini biasanya ada khusus ya, atau ada persyaratan khusus biasanya nanti terkait dengan adanya perubahan metode
yang tadinya tidak ada gaya prategang, kemudian di elemen sub tersebut diberi gaya prategang. Itu nanti akan berbeda. Ya, kemudian nanti kita akan lihat apa namanya, konsep dasar dari perancangan atau desain untuk struktur beton prategang, dalam hal ini nanti balok beton prategang, ya, tahapannya seperti apa, ya, kemudian hal-hal yang kritis atau yang penting ketika desain, apa saja yang perlu diperhatikan, nanti kita juga akan bahas, sampai dengan nanti kita juga akan membahas apa namanya, losses atau kehilangan dari gaya prategang, ya. Jadi gaya prategang di elemen beton prategang itu akan berkurang, ya, dari yang kita berikan di awal, gitu. Jadi nanti kalau beton prategang, kita akan memberikan gaya prategang di elemen struktur kita, ya, di awal ketika kita selesai fabrikasi, ya. Nah, itu nanti besaran gaya prategangnya akan berkurang, ya, sampai dengan nanti dia sampai menahan beban layan atau berfungsi menahan beban layannya itu akan berkurang, atau ada losses, ya, atau kehilangan gaya prategang. Nah, itu nanti kita juga akan bahas dari mana saja nih terjadi kehilangan gaya prategang, ya, lossesnya terjadinya dari mana saja, karena banyak faktor ini nanti. Nah, setelah kita membahas teorinya, ya, untuk beton prategang, nanti dilanjutkan untuk materi yang kedua, kita akan membahas bagaimana merancangnya sekarang, ya, atau mendesainnya balok beton prategang itu seperti apa, ya. Berarti nanti di materi yang kedua ini kita akan mulai menghitung atau mulai ada perhitungan, ya, desain perancangan, terutama untuk balok beton prategang, ya, perancangannya seperti apa, ya, yang didasarkan dari tahapan perancangannya, gitu ya, karena nanti akan sedikit berbeda tahapan perancangannya dengan beton bertulang biasa, ya, karena dia beton prategang itu kasusnya juga precast, ya, atau pracetak juga, maka nanti hal-hal yang ada di pracetak juga akan kita perhatikan di perancangan beton prategang, gitu, ya. Nah, kemudian setelah kita bisa merancang balok beton prategang, maka nanti setelah itu kita beralih ke beton pracetak, ya, beralih ke beton pracetak. Mulai dari teorinya, nanti teorinya kita akan bagi menjadi dua, ya, karena beton pracetak sedikit lebih banyak materinya nanti, ya. Yang pertama nanti kita akan bahas teorinya secara umum, ya, beton pracetak, materialnya itu seperti apa, ya, kenapa menggunakan beton pracetak, kelebihan dan keuntungannya atau kekurangannya seperti apa, ya, itu nanti akan kita bahas sendiri satu materi. Kemudian yang kedua nanti materi terkait dengan desainnya, ya, atau perencangannya atau perencanaannya untuk beton pracetak akan kita bahas tersendiri, ya, sampai dengan penerapan dari struktur beton pracetaknya. Jadi materi 3 dan 4 nanti itu, ya, teoritis, ya, materi teoritis saja. Baru nanti setelah kita dapat teorinya, dilanjutkan dengan materi yang kelima, itu nanti perancangan struktur beton pracetaknya, ya, dan yang terakhir nanti
apa eh, kita bahas metode konstruksi dari beton pracetaknya. Ya. Nah, mungkin nanti di mata kuliah ini juga akan terbantu karena Anda atau saudara sudah pernah melaksanakan praktek beton pracetak ya dengan Pak Rudi juga ya waktu praktek kan ya. Nah, nanti juga di sini untuk yang beton pracetak itu mungkin akan dibahas setelah UTS. Ya, sehingga nanti dengan Pak Rudi juga nanti yang mengajari atau yang mengatur. Oke. Jadi nanti saya sebelum UTS mungkin sampai dengan teori dasar dari beton pracetaknya saja. Ya, dari dasar dari beton pracetaknya saja. Selain nanti beton prategang, ya, balok beton prategang ini nanti ada di UTS ya, atau ada di sebelum UTS. Jadi nanti mungkin materi sebelum UTS itu sampai di materi ketiga mungkin. Ada di materi ketiga atau bisa saja juga sampai ke materi keempat ya. Tapi mungkin akan sampai materi ketiga saja sebelum UTS. Nah, bentar ya.
Oke, maaf ya. Kita ulangi lagi tadi. Ya, tadi nanti sampai dengan UTS atau nanti yang saya ajarkan itu mungkin sampai di materi teori balok beton pracetak saja. Balok salah. Beton pracetak saja. Ya, teori beton pracetak saja. Ya, untuk perancangan atau desain dari beton pracetak nanti dengan Pak Rudi ya, dan Pak Rudi. Nah, nanti bisa macam-macam nih untuk yang desain struktur beton pracetak ya. Bisa plat lantai, bisa balok, bisa kolom, bahkan sampai dengan pondasi. Ya, sama seperti yang Anda kerjakan di ini kan praktek kerja prekes itu. Cuma nanti di sini lebih detail bagaimana desainnya untuk mendapatkan tulangan yang Anda rangkai di praktek beton prekesnya. Oke, kemudian untuk pembobotan atau penilaian ya, bobot nilai yang kita gunakan di mata kuliah ini nanti em, apa ya namanya umum ya, yang kita gunakan di PNJ ya, nanti UTN bobotnya, kemudian UAS-nya 40%. Ya, kemudian nanti yang 30% sisanya akan kita bagi ke tugas maupun kehadiran dan keaktifan. Ya. Oke, jadi nanti saya harapkan untuk tugas ya atau untuk pekerjaan tambahan di mata kuliah ini mohon nanti dikerjakan. Ya, khusus untuk tugas saya nanti walaupun mungkin Anda terlambat atau sampai dengan deadline-nya belum selesai, mohon tetap saja dikumpulkan. Ya, walaupun terlambat, mohon tetap dikumpulkan saja. Ya, karena nanti akan ada nilainya ya, walaupun mungkin nanti nilainya berkurang. Tetapi saya harap tetap dikumpulkan, jangan tidak dikumpulkan atau nanti nilai tugasnya kosong ya, karena lumayan ya nilai tugasnya itu bisa membantu 30% setidaknya. Oke ya, jadi nanti saya harap tugas saya kalau bisa sebelum deadline sudah selesai, tapi kalau memang nanti sampai dengan deadline-nya belum selesai, tetap saja silahkan dikumpulkan ya, karena nanti daripada nilai tidak membantu untuk nilai akhirnya gitu. Oke, jadi kalau di total secara persentase mungkin nanti sampai dengan UTS ya akan mempengaruhi sekitar 40% nilai akhir ya, atau nilai saya mungkin nanti sekitar 40% ya, mempengaruhi ke nilai akhirnya ya. Kemudian sisanya sekitar 50% akan diambil atau didapat dari nilai UAS dan tugas dari Pak Rudi ya. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan untuk mata kuliah kita di struktur beton prategang dan pracetak yang akan kita bahas sampai dengan akhir semester nanti. Halo, Belum ada, Pak. belum ada? Atau mungkin ada komentar tentang apa saja atau hal apa saja yang akan kita pelajari nanti sampai dengan akhir semester? Oke.
Ya, kalau belum ada, kita lanjutkan. Ya, untuk data referensi, ya tadi sudah kita bahas sedikit untuk peraturan yang kita gunakan, khususnya nanti ada SNI 7833 tahun 2000. Ya, kemudian nanti peraturan-peraturan juga yang digunakan di struktur beton, ya baik apa namanya SNI atau peraturan perencanaan beton betulannya itu sendiri maupun peraturan terkait dengan pembebanan pada bangunan gedung. Nah, kemudian untuk referensi yang lain boleh saja silahkan dicari buku-buku atau eh, referensi-referensi yang berkaitan dengan beton prategang dan pracetak. Ya, kalau di sini ini eh, referensi peraturan dari ACA, ya. Ini ACA, kemudian um, ada beton prategang, ya, dari Nawi, kemudian ada beton precast dari Elliot, serta ada handbook desain untuk precast dan prestress, ya. Ini boleh digunakan atau juga bisa menggunakan buku-buku lainnya. Yang penting mendukung ke mata kuliah struktur beton pracetak dan beton prategang. Oke, ini referensinya. Dan kalau di bawahnya terkait dengan pembagian jadwal apa namanya jadwal pembelajarannya selama 1 semester ke depan. Oke. Nah, ini FPS-nya boleh di-download di e-learning, kemudian bisa dibaca juga nanti agar tahu apa saja yang akan kita pelajari, ya, atau rencana yang akan kita pelajari sampai dengan 1 semester ke depan itu seperti apa saja. Dan sehingga nanti bisa Anda persiapkan terlebih dahulu, ya, sebelum nanti kita bahas atau kita kuliah di kelas. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan mungkin? Sebelum kita lanjutkan, oke, kemudian kalau kita nanti sudah dapatkan SNI 7833 tahun 2012, nanti di sini apa yang akan lebih banyak kita gunakan itu ada di pasal 4, ya. Pasal 4 terkait beton pracetak, ya, mulai dari ruang lingkupnya,
ya, kemudian apa namanya, distribusi gaya di antara komponen struktur sampai dengan desain komponen strukturnya. Nah, sampai dengan nanti ada desain apa pada struktur beton pracetak, ya, karena ya ini salah satu juga yang berbeda dengan di struktur beton. Nah, kalau struktur beton kita tidak akan apa tidak memperhatikan secara khusus di sambungan antara komponen strukturnya, tapi kalau nanti di beton pracetak kita akan perhatikan atau kita akan rancang juga desain sambungannya, ya, desain sambungan maupun desain tumpuan dari beton pracetaknya. Ini nanti juga akan dibahas, ya. Nah, ini juga salah satu yang menarik nanti di struktur beton pracetak, ya, biasanya di sini nanti masih banyak yang bisa dilakukan pengembangan atau penelitian-penelitian, ya, untuk beton pracetak, ya, karena masih sampai sekarang masih banyak yang meneliti, ya, termasuk Pak Rudi, ya, Pak Rudi bidang penelitiannya ada di sini. Jadi nanti bisa juga digunakan apabila Anda ingin tugas akhir, ya, ke arah bidang struktur, bisa ngambil di sini. Itu kemudian selain beton pracetak di bab 4 atau di pasal 4, ya, nanti yang kita gunakan lagi di SNI ini ada di pasal 6, yaitu terkait dengan beton prategang, ya, beton prategang, mulai dari ruang lingkupnya, kemudian asumsi desainnya, kemudian persyaratan kemampuan layan dari struktur lentur beton prategang, atau dalam ini berarti nanti terkait dengan apa namanya, balok, ya, balok beton prategang. Kemudian nanti tegangan izin pada baja prategang. Nah, ini juga sesuatu yang baru untuk beton prategang. Pasti kita akan berkenaan dengan baja prategang, ya, atau tadi tendon atau strain. Nah, nanti dia juga ada persyaratannya, ya. Kemudian ada kehilangan prategang atau kehilangan gaya prategang, nanti juga ada di SNI ini. Kemudian sampai dengan ini, ya, apa namanya, desain untuk lentur, ya, desain untuk lentur, ya, atau balok beton prategang. Ini nanti hanya sampai kita bahas untuk lentur karena di pasal 6.11 dia sudah kombinasi lentur dan aksial, ya. Kemudian nanti desain. Oke. Oke, sampai nanti di sini juga ada membahas baja tulangan biasa minimum yang harus dipenuhi untuk beton prategang, ya. Jadi selain tendon atau baja prategang, di beton prategang kita juga masih menggunakan tulangan atau baja tulangan biasa, ya. Nanti syarat minimumnya seperti apa itu juga akan kita bahas. Sampai dengan nanti desain geser harusnya, ya. Desain geser, mungkin desain gesernya masuk di sini, ya, masuk di apa namanya, pembahasan di kekuatan lenturnya, ya, atau desain komponen struktur lenturnya ini nanti mungkin ada geser, ya, karena kalau kita lihat di bawah
tidak ada membahas secara khusus geser. Ya, nah berarti nanti masuk di sini. Oke, oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan atau ada komentar atau ada yang ingin berpendapat mungkin untuk mata kuliah struktur keton prategang dan pracetak. Jadi kita kenalan dulu nih dengan keton prategang dan pracetak ya, yang akan kita pelajari sampai dengan akhir semester nanti. Ya, mungkin di minggu yang pertama ini kita belum masuk ke materi ya. Kita mulai di minggu depan saja untuk materinya. Ya, di minggu ini kita kenalan dulu saja. Ya, oke. Mungkin ada yang ingin bertanya atau berkomentar atau berpendapat, silahkan untuk mata kuliah struktur keton prategang dan pracetak ini. Ya, karena mungkin ini saja dulu kita di pertemuan pertama ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya materi yang pertama apa itu keton prategang, ya, kenapa menggunakan keton prategang, kelebihan dan kekurangannya apa, kemudian syarat materialnya seperti apa nanti ya, sampai dengan apa perencanaan keton prategang itu tahapannya seperti apa ya, apa saja yang perlu diperhatikan ketika apa melakukan perencanaan keton prategangnya sampai dengan kehilangan gaya prategang. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Oke, ada mungkin sebelum kita tutup ya, kita santai saja ya untuk pertemuan yang pertama ini. Kita baru mungkin baru membahas di minggu depan saja. Tidak ada komentar atau pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, mungkin itu saja dulu di pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Ya, oh ya, sedikit lagi terkait dengan metode pembelajaran ya. Nanti untuk pembelajaran di mata kuliah struktur keton prategang dan pracetak ini mungkin masih akan menggunakan atau kita menggunakan Zoom meeting maupun nanti menggunakan platform yang lain kalau misal Zoom meetingnya bermasalah ya, serta nanti juga mungkin menggunakan metode atau platform e-learning ya untuk pembelajaran terkait tugas-tugas nanti mungkin menggunakan e-learning. Kemudian untuk metode tes atau evaluasi ya, atau dalam hal ini ujian ya, nanti kita akan menyesuaikan edaran dari jurusan ya, edaran dari jurusan, karena kemarin ada apa namanya, ada wacana ya atau ada himbauan itu
bahwa nanti ujian atau evaluasinya itu dilaksanakan secara tatap muka ya atau offline ya, sehingga nanti untuk ujiannya mungkin saja mahasiswa tetap hadir ke kampus untuk melakukan ujian ya, atau apa namanya, mengerjakan soalnya di kampus secara offline. Ya, tenang saja nanti untuk mata kuliah struktur beton prategang dan pracetak nanti sifat ujiannya saya pastikan open book ya, atau buka buku. Jadi nanti silahkan saja dibawa catatannya, bukunya dibawa boleh ya. Tetapi yang dibuka buku atau catatannya sendiri-sendiri ya, bukan membuka bukunya temannya ya. Artinya nanti kalau ada pinjam meminjam, kalau memang nanti kebijakannya harus ujian offline ya, nanti akan saya catat di berita acara ya, tindak kecurangan. Itu saja mungkin tambahan informasi ya, tapi nanti kita menunggu arahan ya dari jurusan seperti apa, apakah wacananya jadi diterapkan atau tidak, nanti kita mengikuti saja arahan dari jurusan. Tidak berbeda ya, hanya perbedaan metodenya saja. Oke, cukup jelas ya. Sama halnya nanti untuk pembelajaran, mungkin juga kita akan melihat perkembangan nanti apakah kita bisa melaksanakan pembelajarannya secara tatap muka atau offline di kampus atau tidak. Kita akan melihat perkembangan kebijakannya ya, karena kan sekarang negara kita kan menuju ke endemi gitu ya. Jadi mungkin saja nanti bisa jadi pembelajarannya juga akan dilakukan secara tatap muka kembali ya, tapi nanti kita nunggu saja ya. Sementara belum ada ya, kita akan menggunakan sistemnya secara daring ya, atau online. Oke, cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Monggo untuk mata kuliah struktur beton prategang dan pracetak ini. Jelas, Pak. Kalau tidak ada, mungkin itu saja untuk pertemuan kita yang pertama kali ini. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dulu dengan berdoa bersama ya, untuk kita bersyukur sejenak. Oke, untuk mengakhiri kuliah kita pada kesempatan kali ini, berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Nanti terkait dengan materi yang pertama, nanti kita akan mempelajari tentang beton prategang terlebih dahulu. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Terima Pak. kasih ya. Kita lanjutkan minggu depan. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Izin live ya. Terima kasih. Selamat istirahat.